Halo semuanya, kenalin nama gue Helmi Putra Kuminin. Di sini gue akan membawakan materi mengenai teamwork pada LDKS online ini. Mungkin teman-teman pernah dengar kata teamwork itu sendiri dalam suatu organisasi. Tapi teman-teman tahu nggak sih arti teamwork itu sendiri? Gue bakal kasih tahu ke kalian. Jadi arti teamwork adalah merupakan salah satu kerjasama dalam melakukan suatu hal agar bisa melengkapi satu sama lain dari masing-masing anggota. Sedangkan menurut para ahli yaitu Andrew Carnegie, kerjasama secara berkelompok merupakan mengefisiensi waktu dan mengefektivitas waktu ketimbang dikerjakannya secara individual. Lalu, kenapa sih bisa terbentuknya teamwork? Nah, di sini gue mau kasih tahu lagi ke kalian. Kalau kalian mikir kenapa sih di satu organisasi ada teamwork? Karena dalam satu organisasi adalah adanya tujuan yang sama dalam sebuah tim. Gak mungkin dong organisasi itu berbeda-beda tujuan. Jadi yang pertama adalah adanya satu tujuan yang sama. Yang kedua adalah menyatukan langkah awal untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, yang ketiga adalah adanya komitmen bersama. Di sini komitmen adalah ketika si A mempunyai komitmen ini, nah si B dan si C harus mempunyai komitmen yang sama juga seperti si A. Kalau komitmen berbeda-beda, mereka nggak bakal bisa jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lalu pasti ada dong hambatan di setiap kerjasama tim. Pasti ada lah. Kalian tahu gak sih hambatan yang bisa terjadi itu apa? Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini pasti udah sering terjadi pada suatu organisasi. Kenapa? Karena ya organisasi, namanya juga organisasi kan orang-orang berbeda-beda nih. Masa setiap orang punya pendapat semua sama? Nggak mungkin dong, pasti ada berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketidakcocokan komitmen yang dibuat. Kalau tadi adalah bagaimana bisa terwujudnya teamwork? Karena ada komitmen yang sama. Jadi mereka menyatukan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini dalam hambatan komitmen yang berbeda. Si A punya komitmen yang ini, si B punya komitmen yang ini. Jadi mereka saling bentrok nih, dan mereka nggak bisa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran tim untuk membentuk tim itu solid. Jadi di sini mereka masih memikirkan tentang individualisme mereka sendiri. Kenapa? Karena ya mereka tadinya nggak tahu tuh. Gue di sini mau ngapain, gue di tim ini mau ngapain, mending gue mikir diri gue sendiri. Itu yang nggak boleh dalam suatu organisasi, apalagi kalian mau menjalankan teamwork. Jadi gitu. Yang selanjutnya adalah egois. Pasti semua orang punya egois lah di sini. Tapi bagaimana caranya kita dalam sebuah tim harus meredakan egois kita sendiri. Kita harus meredakan ego kita sendiri. Jangan sampai ego kita ini besar dan akhirnya membuat tim itu hancur. Selanjutnya adalah pemimpin yang tidak selaras dengan anggota. Maksudnya apa di sini? Pemimpinnya adalah dia punya tujuan yang satu, tapi anggota-anggota ini tidak setuju dengan tujuannya. Jadi mereka ini saling berbeda-beda. Ada pemimpin yang mau ini, terus anggotanya mau ini. Jadi mereka masih memikirkan individualismenya sendiri, dan itu bisa terjadi egois. Lalu adalah pembagian tugas yang tidak adil. Nah, di sini pasti sering terjadi lah, tiba-tiba si A tugasnya kok gampang, tugasnya si B kok berat. Nah, di sini bagaimana caranya kita harus menyamakan rata tugas tersebut. Jadi itu hambatan dalam teamwork. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kan udah dijelasin hambatannya apa aja, kenapa bisa terbentuk teamwork, tujuan teamwork, dan arti teamwork. Sekarang gimana sih cara menjalankan teamwork itu dengan efektif? Yang pertama adalah kita harus satukan tujuan. Mau gimana pun kita harus satukan tujuan. Si A mau berbuat apa, kita harus dengerin dulu nih pendapat dari masing-masing orang. Baru kita bisa menyimpulkan tujuannya itu. Lalu yang kedua adalah jelaskan maksud dan tujuannya. Jangan sampai kalian punya tujuan, tapi kalian nggak tahu nih alasannya apa untuk menjalankan tujuan tersebut. Itu nggak boleh ya. Lalu yang ketiga adalah biarkan semua orang menyampaikan pendapatnya. Usahain pada saat orang menyampaikan pendapat, jangan dipotong pembicaraannya tersebut. Karena ya bisa jadi orang itu ketika menyampaikan pendapat, terus tiba-tiba dipotong, orang itu males. Kayak, gue ngapain sih nyampaikan pendapat, ntar juga dipotong, atau pendapat gue gak didengerin. Nah, usahain kalian ketika jadi pemimpin, kalian harus dengerin pendapat teman kalian. Dengerin dan tampung, baru kalian saring. Oke? Dan yang terakhir adalah pilih pemimpin. Nah, jadi dan semua sudah menyampaikan pendapatnya, kalian harus memilih pemimpin nih. Tujuannya agar apa? Ya agar semua argumen itu bisa disimpulkan dan bisa diambil keputusannya. Jadi itu tujuannya pemimpin dalam sebuah teamwork. Nah, lalu teamwork kalian dinyatakan berhasil itu ketika apa sih?
Nah ini nih yang paling penting, teamwork kalian akan berhasil jika mereka dapat menghilangkan kompetisi dan kepentingan pribadi dalam mengerjakan suatu hal tersebut. Jadi itu baru teamwork kalian berhasil. Mungkin sekian aja kali ya dari gue untuk menyampaikan materi teamwork hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat di kehidupan realita kalian, di organisasi kalian. Kita sama-sama belajar. Semoga dari materi ini ya bisa berjalan dengan bagus lah pada saat penerapannya. Gue akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.